Halo, selamat pagi, Mas sekalian. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita semua dalam keadaan sehat untuk menjalankan tugas dan kegiatan kita setiap hari. Baiklah, kita akan kembali bertemu pada kesempatan kali ini untuk mengikuti membahas materi pelajaran kita. Materi hari ini yaitu pada pertemuan ketiga menentukan rumus fungsi dan menentukan nilai fungsi. Namun sebelumnya mari Ibu ajak kita bersama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita mulai mempelajari mengenai pada pertemuan yang ketiga, yaitu menentukan rumus fungsi dan menentukan nilai fungsi. Apa yang ingin diharapkan dalam materi kali ini, yaitu diharapkan siswa dapat menentukan rumus fungsi dan menentukan nilai fungsi. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita kembali membahas materi fungsi, kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan fungsi itu sendiri. Fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Disebut jika setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan ke himpunan B. Notasi fungsinya adalah X, titik 2X, kemudian tanda panah Y. Artinya adalah bahwa fungsi X memetakan X ke Y. Nah, ini bisa ditulis dengan menggunakan rumus ya, Fx sama dengan Y. Nah, kita mengingat kembali bagaimana cara menyatakan fungsi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Kita kembali ya pada materi sebelumnya, perlu dipahami fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, seperti F, G, H, dan huruf kecil lainnya. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B kita notasikan dengan F.2A tanda panah B. Atau F.2X kemudian tanda panah Y. Nah, jadi X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Nah, bagaimana kita membacanya? Tadi sudah Ibu ulang, sudah Ibu baca untuk kita semua, yaitu fungsi F memetakan X ke Y. Dalam hal ini, Y disebut dengan bayangan atau peta dari F oleh F. Atau bisa juga dengan daerah hasil ya, atau rank. Nah, kemudian penulisan lain dari notasi. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi, F.2X, kemudian tanda panah Y, notasinya adalah F dalam kurung X sama dengan Y. Jadi, kita membacanya fungsi X. Fungsi F memetakan X ke Y. Nah, jika fungsi F memetakan X ke AX tambah B, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Nah, A dengan B di situ adalah sebuah bilangan ya. Kemudian menentukan nilai fungsi yang dinotasikan dengan F memetakan X ke Y atau dirumuskan dengan Fx min Y adalah menentukan nilai Y atau Fx jika nilai X diberikan. Sekarang kita lihat contoh. Suatu fungsi linear F memiliki nilai 5 saat X sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat X sama dengan min 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, kalimat di sini untuk menentukan rumus fungsi dari satu fungsi linear F memiliki nilai 5 saat X sama dengan 1 dan nilai 1 saat X sama dengan min 1. Nah, penulisannya ditulis F dalam kurung 1 sama dengan 5. Jadi jika X-nya 1, hasilnya 5 dengan menggunakan rumus fungsi ya untuk menentukan rumus fungsi. Nah, apabila X-nya min 1, hasilnya 1. Sementara fungsi
F biasa dinyatakan dengan rumus fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jadi dalam hal ini x yang ada di dalam kurung di sini diganti dengan x yang satu di sini ya. Jadi apabila x yang di dalam kurung ini diganti dengan 1, hasilnya nanti sama dengan 5. Itu maksudnya. Nah, bagaimana rumus fungsinya? Jadi kita menentukan rumus fungsi untuk diganti nanti x-nya. Untuk memenuhi ya, untuk memenuhi apabila x-nya 1 hasilnya 5, apabila x-nya -1 hasilnya 1. Jadi kita harus menentukan A dan B di sini. Sekarang perhatikan. Berikutnya, nah maka F dalam kurung 1, ingat X-nya ini tadi sama ya, ini 1. Ini posisi F nih. Jadi diganti dengan bilangan 1. Hasilnya 5. Maka A kali 1 sama dengan A tambah B sama dengan 5. Ini dianggap bersama 1. Kemudian apabila X-nya sama dengan negatif 1, hasilnya 5. Ya, kita uraikan dulu persamaan ini menjadi A kali min 1 sama dengan min A tambah B sama dengan 1. Ini yang persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Jadi hasil dari F1 atau yang F-nya diganti 1 tadi, hasilnya adalah A tambah B sama dengan 5. Ini dia. Kemudian yang kedua, apabila X-nya min 1, hasilnya min A tambah B sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. A kurang min A sama dengan 2A. Ya. Kemudian B ini kita kurangkan dengan B yang di bawah. B kurang B 0. Kemudian untuk konstantanya 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi posisinya 2A sama dengan 4. Maka A sendiri sama dengan 2. Nah, ingat ini A yang di atas ini nanti. Kita lanjutkan. Nah, A sama dengan 2 tadi disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan 1. Persamaan 1 bentuknya tadi A tambah B sama dengan 5. Nah, apa gunanya tadi? A sama dengan 2 kita substitusikan, artinya untuk mencari nilai B. Ya. Jadi, di sini 2, ya diganti A sama dengan 2, B belum diketahui, sama dengan 5. Nah, jadi kalau kita menghitung 2 tambah berapa, sama dengan 5. Ya. Nah, secara matematika ditulis B sama dengan 5 kurang 2, sama dengan 3. Jadi nilai B sama dengan 3, nilai A sama dengan 2. Kemudian kita kembali ke rumus tadi, rumus awal, bahwa rumus fungsi tadi, rumus fungsi dalam bentuk tadi sudah di dalam bentuk ya fx ya, fx sama dengan ax tambah b. Nah, a dengan b-nya yang diganti, tadi sudah kita hitung. Ya. Nah, ini bentuk awalnya, bentuk umumnya fx sama dengan ax tambah b. Nah, a tadi sudah kita temukan sama dengan 2, B sama dengan 3. Jadi tinggal diganti aja A-nya 2, kemudian B 3. Maka menjadi bentuk rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 3. Rumus fungsi. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Diketahui rumus fungsi x sama dengan 5x kurang n. 5x kurang n. Untuk x bilangan real. Jika F1 sama dengan 8, tentukan rumus fungsi Fx dan F2. Rumus fungsi Fx tadi, kemudian apabila N-nya bernilai 2, maka berapa hasil fungsi. Kita lihat, sama seperti tadi. Nah, rumus fungsi awalnya adalah Fx sama dengan 5x kurang N. Nah, N ini yang akan kita cari ya. Berarti ini bentuknya sebuah konstanta nanti. Nah, seperti tadi,
Jika X-nya sama dengan 1, hasilnya 8. Kita masukkan ke dalam rumus ini tadi 5X kurang N. Jadi sama dengan 8 sama dengan 5 kali 1 kurang N. Lihat angka yang Ibu tulis biru ini sama dengan yang di sini. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kurang N. Nah, berapakah N-nya supaya hasilnya 8 ya? Sini 8. Berapa hasilnya? Berapa N-nya supaya hasilnya 8? Nah, kita pikirkan sebuah bilangan. Jadi caranya bagaimana? 8, 5 kurang 8 ya. Jadi hasilnya adalah N sama dengan min 3. Nah, jadi rumus fungsi F adalah Fx sama dengan 5F tambah 3. Nah, kenapa jadi tambah di sini? Ya. Nah, tambah di sini, coba kalian lihat, fungsi F tadi, rumusnya adalah 5F kurang N. Ini tanda kurang N di sini ya, kurang N. Kemudian hasilnya kan min 3, N-nya sebenarnya min 3. Jadi kita gabungkan atau bahasa umumnya kali. Min kali min di sini. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi bentuknya 5X tambah 3 ya. Rumus fungsinya 5X tambah 3. Kalau mau menghitung, menguji ini apakah benar rumusnya 5X tambah 3, kita masukkan lagi. X tadi apabila X-nya 1, hasilnya 8. Coba kita hitung lagi. Ini X-nya diganti dengan 1 di sini. X-nya 1 berarti 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 8. Nah, betul ya. Jadi ini sudah memenuhi rumus fungsinya 5 kali 1 tambah 3 sama dengan 8. Ini sudah ditentukan di atas di sini. Apabila X-nya sama dengan 1, maka hasilnya 8. Nah, sekarang berapakah nilai F2? Dengan menggunakan rumus ini tadi, dengan menggunakan rumus di sini tadi, F-nya sama dengan 5X tambah 3 ya, menggunakan rumus yang diperoleh di sini tadi. Yang pertama, nilai F jika X-nya sama dengan 2. Nah, ini tadi rumusnya, kemudian X-nya diganti 2, nah 5 kali 2, 10. 10 tambah 3 sama dengan 13. Jadi nilai F2 adalah 13. Sekarang kita lihat lagi contoh ketiga. Daerah asal fungsi F dari X ke 2X kurang 1 adalah X. Sedemikian hingga min 1 kurang atau 9X kurang atau 9 2. Dan X anggota himpunan bilangan real. Tentukanlah daerah hasilnya. Nah, untuk penyelesaian di sini sama ya dengan tadi, cuma mungkin bahasa aja yang berbeda. Ini daerah asal nih harus kita tentukan lebih dulu. Min 1 kurang atau sama dengan X kurang dari 3. Daerah asalnya. Kurang dari 2, maaf. Tentukan daerah hasilnya. Penyelesaiannya, rumus fungsinya ditulis X memetakan X ke 2X kurang 1 dengan daerah asal. Ya. Jadi kita ubah dulu, boleh nih diubah ke rumus fungsi Fx sama dengan ya, tanda titik 2 di sini diganti dalam kurung X, kemudian tanda panah diganti dengan X. Jadi kita bacanya Fx sama dengan 2X kurang 1. Nah, daerah asalnya kita definisikan ya sebagai beberapa bilangan bulat. Min 1, 0, 1, 2. Nah, ya, kita lihat. Daerah hasil dapat dihitung dengan menggunakan rumus Fx sama dengan 2X kurang 1. Maka, nah jika X-nya diganti min 1, hasilnya min 3. Jika X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 1. Jadi 2 kali 0 kurang 1. Jika X-nya sama dengan 1, maka 2 kali 1 kurang 1, 1. Jika X-nya sama dengan 2, maka 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Maka dari hasilnya ini ya min 3, min 1, 0. Maaf,
min 3, min 1, 1, 3. Ini dari hasilnya. Nah, kalau dibuat dengan notasi, ya ini fx tadi, ini nilai sama di sini, fx. Di sini x, ini x. Jadi, dari hasilnya dibuat dalam notasi, min 3 kurang atau 9 fx kurang dari 3. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harap kalian bisa mengikutinya dengan baik dan mencerna. Nah, perhatikan ya, berikut ini Ibu sampaikan ada LKPD. LKPD atau LKS, kalian kerjakan masih dengan kelompok yang sama. Masih dengan kelompok yang sama, perhatikan penjelasan Ibu di video di sini, kemudian dikerjakan ya, sama seperti LKPD sebelumnya. Ibu sudah menerima ada 2 kelompok kemarin, terakhir Ibu melihat, meriksa di GCR, ada 2 kelompok yang masih belum ya, kelompok Ahmad Satria Reswara dan kelompok Febri Andika, baru dikirim malam, punya Febri Andika. Maaf masih belum Ibu periksa. Nah, untuk LKPD minggu hari ini, sama seperti kemarin, masih Ibu tunggu hari ini juga ya, dengan kelompok yang sama. Untuk nilai keterampilan yang kedua. Jadi usahakan supaya bisa menyelesaikan ya. Itu sudah meriksanya, sudah bagus semua LKPD-nya, nilai kalian di LKPD. 1. Jadi kalau sama kelompoknya sudah bagus, dan kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Nah, demikian sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.